Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa jumpa lagi ya. Untuk pertemuan yang kedua ini adalah materinya tentang kombinasi dan permutasi. Baiklah, sebelum kita memasuki ke permutasi, yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu mengenai faktorial. Nah, faktorial sendiri itu dilambangkan dengan tanda seru ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau untuk n faktorial ya, n-nya itu bilangan bulat positif, maka n faktorialnya itu adalah hasil kali semua bilangan bulat antara n hingga 1. Jadi contohnya kalau untuk misalnya ya, ini kalau untuk spesialnya itu faktorial ya, itu 0 faktorial itu sama dengan 1, 1 faktorial juga sama dengan 1. Nah, untuk misalnya dia 3 faktorial, itu artinya dia 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 ya. Begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, seperti itu. Langsung dikalikan, itu dapat hasilnya, itulah hasilnya. Jadi kalau misalnya 4 faktorial berarti itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, faktorialnya sudah bisa dipahami ya. Jadi itu kalau misalnya 7 faktorial artinya berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sampai dengan 1 ya. Nah, kita jadi masuk sekarang ke permutasi. Nah, permutasi ini adalah suatu susunan yang dia memperhatikan urutannya ya. Jadi misalnya urutannya itu kalau misalnya dia huruf ya contohnya. Jadi kalau misalnya A B itu berbeda dengan BA. Jadi itu artinya kita memperhatikan urutannya ya. Jadi urutan A di posisi pertama dengan A di posisi kedua itu dihitung menjadi 2 susunan, artinya berbeda. Itulah yang dimaksud dengan kita memperhatikan urutan ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kalau untuk permutasi NR itu rumusnya itu N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya saja. Jadi di sini misalnya kita ini ingin mengundi untuk mendapatkan hadiah pertama dan kedua ya. Jadi yang dibutuhkan ada berapa kupon? 2 ya. 2 kupon yang akan diambil untuk menentukan hadiah pertama dan kedua. Dari berapa banyak kupon? Dari 20 kupon. Jadi ini artinya dengan permutasi 2 dari 20. Jadi rumusnya itu 20 faktorial, n-nya ya kan, tadi rumusnya n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Jadi ini 20 faktorial dibagi 20 dikurangi 2 faktorial. 20 ini total kupon, 2-nya itu adalah 2 kupon yang ingin kita ambil sebagai hadiah pertama dan kedua. Lanjut, jadi langsung ini berarti kan 20 faktorial dibagi 18 faktorial. Itu berarti 20 kali 19 kali 18 sampai 1 ya. 18 faktorialnya itu 18 kali 17 kali 16 kali sampai dengan 1. Nah, untuk lebih mudahnya itu kita bisa misalnya ini 20 sama 20 kali 19 kali 18 faktorial. Jadi stop sampai 18 faktorial ya, karena di bawahnya ini 18 faktorial. Jadi langsung di bawahnya juga 18 faktorial. Jadi kalau kita ingin mencoretnya itu dia harus sama-sama mempunyai faktorial. Jadi ini tinggal 20 dikali 19, hasilnya 380. Lanjut ya. Nah, ini selanjutnya ini juga merupakan bagian dari permutasi ya. Jadi ini bagaimana jika dalam suatu n itu terdapat beberapa jenis n ya. Jadi ada beberapa bagian. Jadi misalnya kalau kita kupon tadi, misalnya kupon itu terdiri dari beberapa warna atau yang lainnya ya, syarat yang lainnya. Itu bagaimana? Nah, ini rumusnya adalah n faktorial dibagi n1. Jadi misalnya ini warna apa gitu ya. Faktorial dikali n2 faktorial sampai ada berapa jenis n-nya itu ya. Nah, kita juga langsung masuk ke contohnya biar bisa dipahami.
Jadi ini misalnya contohnya itu adalah kita ingin menyusun rangkaian lampu hias ya. Di sini ada 3 warna lampu. Ada merah, ada kuning, ada biru ya. Jadi dia ini cara menyusunnya saja ya. Ini ada berapa banyak bolanya? Ada 9 ya. 3 tambah 4 tambah 2 itu 9, berarti ada 9 lampu. Nah, warnanya itu beda-beda, ada merah, ada kuning, ada biru ya. Nah, maka rumusnya itu ini dibagi dengan 3 faktorial terus dikali N1-nya. Jadi kita anggap N1-nya itu adalah lampu merah, ini lampu kuning, ini lampu biru ya. Jadi total semua lampu dibagi dengan lampu merah 3, jadi 3 faktorial dikali 4 faktorial kali 2 faktorial, ini hasilnya 1260 cara ya. Jadi ada sebanyak 1260 cara kita menyusunnya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia ini satu warna ya. Jadi misalnya bola lampunya ini pokoknya satu warna, jadi misalnya kuning saja gitu ya. Berarti N-nya ada berapa? N-nya ada 1. Jadi ini 9 faktorial dibagi, jadi N-nya hanya 1. Dibagi berapa? Ini di sini yang kuningnya misalnya dia 9-nya kuning semua, berarti kuningnya ada 9. Berarti 9 faktorial dibagi dengan 9 faktorial sama dengan 1. Jadi berarti kalau misalnya bola lampunya itu tidak ada keterangan warnanya, hanya semuanya warna kuning, artinya cara kita menyusunnya itu hanya ada 1 cara ya, karena dia hanya ada 1 warna seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya 9 lampu ini warnanya berbeda-beda semua ya, jadi ada 9 warna, itu berarti ada 9 warna, berarti N-nya ini sampai ada sebanyak 9 warna. 9. Nah, kita hitung ini ada berapa, warna pertama ada berapa, berarti ini 9 faktorial dibagi misalnya warna pertama, berarti ada 1, di sini 1, berarti sampai 1, itu berarti hasilnya sama dengan 9 faktorial dibagi 1 ya. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itulah hasilnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi. Berbeda dengan permutasi, kalau kombinasi ini dia tanpa memperhatikan urutan ya. Jadi dia itu tidak ada keterangan untuk juara 1, juara 2 ya. Seperti itu. Jadi dia hanya cukup misalnya mengundi untuk pemenang 2 orang seperti itu. Jadi dia antara A sama B itu sama dengan BA. Jadi kalau misalnya 2 orang nih namanya A sama B, itu pemenangnya itu karena tidak ada ditentukan dia pemenang 1 atau 2, jadi dia hanya pemenang saja, itu berarti dia kombinasi, jadi tidak memperhatikan urutan. Rumusnya itu hanya dia ditambahkan dengan kombinasi NR itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Di sini ada faktorialnya ya, jadi hanya ditambah dengan R faktorial. Nah, di sini contohnya ya, misalnya ini ada 4 perempuan dan 3 laki-laki. Nah, kita ini ingin memilih 3 orang dengan dari 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Jadi ini tidak ditentukan ya, dia sebagai apa, pokoknya yang penting kita memilih saja ya. Memilih saja 2 perempuan dari 4 perempuan, berarti tidak ditentukan perempuannya itu sebagai apa. Jadi yang penting pokoknya 2 perempuan, jadi tidak memperhatikan urutan. Nah, caranya itu berarti kalau memilih perempuannya itu 2 orang perempuan, berarti kombinasi 2 dari 4 ya, karena perempuannya tadi ada 4 ya. Langsung aja dihitung di sini, 4 faktorial dibagi R-nya berapa, 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. Jadi di sini ada faktorialnya ya, jangan ini salah, di sini ada faktorialnya, jadi itu hasilnya 6. Untuk memilih laki-lakinya bagaimana? Berarti cara memilih 1 orang laki-laki itu ada sebanyak 3 cara ya, kan 1 dari 3, berarti 3 faktorial, 1 faktorial, ini 3 dikurang 1 faktorial, berarti ada 3 cara. Nah, bagaimana kalau kita ingin memilih tadi 3 orang, berarti kan ini kita kalikan cara memilih perempuan sama cara memilih laki-laki ya. Jadi misalnya ini perempuan namanya itu ABCD ya,
A, B, C, D. Berarti ini 6 cara ini kita memilih 2. Berarti bisa A, B, bisa A, C, bisa A, D ya. Nah, terus ini nanti kalau udah A, B boleh nggak B, A? Nah, jadi kalau misalnya dia udah A, B itu sama dia dengan BA, jadi itu dihitung 1 kali. Jadi ini 6 ini, kalau misalnya namanya nih A, B, C, D ya, 6 itu apa aja? Bisa A, B, bisa A, C, bisa A, D ya, terus bisa B, C, bisa B, D, terus bisa C, D, seperti itu ya. Jadi dia urutannya itu tidak diperhatikan, jadi A, B itu sama dengan BA, jadi harus bisa membedakannya ya. Nah, kalau untuk memilih 1 dari 3 orang ya jelas 3 ya caranya. Misalnya ini namanya E, F, G, berarti bisa E, bisa F, bisa G. Nah, nanti kalau misalnya cara kita memilih 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki, berarti kan bisa misalnya ini A, B, E ya, bisa A, B, F, bisa A, B, G, dan seterusnya. Nah, ini ya. Selanjutnya misalnya ini juga ya, masih kita ini ingin memilih juri. Nah, juri juga dia tidak memperhatikan urutannya ya, karena kan terserah, yang penting pokoknya dia jadi juri seperti itu. Ini ada 4 orang web, 3 orang statistik, jadi kita ingin butuh berapa? 2 orang statistik, 1 orang web. Berarti 1 orang ini kombinasi dari berapa? Webnya ada berapa? Ada 4 ya, berarti kombinasi 41. Yang ini kombinasi 32 karena statistik itu diambil 2 dari 3. Nanti dihitung, tinggal nanti dikalikan. Nah, ini latihannya ya. Jadi misalnya ini nomor 1 nih. Cara kita kalau menyusun 6 kelereng yang warnanya berbeda. Jadi warnanya itu berbeda-beda semua. Berarti kan warna berbeda-beda semua, berarti kan setiap warna ada 1 kan. Berarti ini caranya apa? 6 faktorial dibagi 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial dan 1 faktorial 1 faktorial 1 faktorial, pokoknya ada sampai 6. Berarti kan hasilnya itu sama aja dengan 6 faktorial ya, karena kan di bawahnya 1 semua, seperti itu. Nah, ini bisa kalian lanjutkan juga untuk latihan ya. Nomor 2 nanti bisa kita diskusikan di pas kita kuliah ya, bisa di Google Classroom sama di web. Sekian ya, mohon maaf atas kesalahan kekurangannya. Tetap semangat, semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.